Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal bahas salah satu topik yang cukup sering ditanyakan orang-orang, yaitu apa kabar hubungan Soare dan Sebas setelah season 3. Tapi sebelum gue sampai ke sana, biar gue ceritakan dulu perjalanan mereka berdua dari pertama kali bertemu hingga di volume terbaru. So, mari kita mulai. Buat yang gak tahu, Soare adalah kakaknya Ninya, si petualang yang mati dibunuh Clementine di season 1. Pada saat ditemukan, Soare sedang dalam kondisi sekarat dan hendak dibuang oleh seorang pria. Nah, alasan kenapa Soare dibuang tidak pernah dijelaskan secara pasti, tapi melihat keadaan pada saat itu, sepertinya Soare hendak dibuang untuk menghilangkan bukti kejahatan Eikthyr. Semenjak Putri Rainier memberlakukan peraturan anti perbudakan, segala macam praktek perbudakan di dalam Rest of the Kingdom menjadi kegiatan ilegal. Ditambah pada saat itu, Putri Rainier sedang bekerja sama dengan Blue Rose untuk menghabisi peredaran narkotika berbahaya bernama Black Dust, yang mana benda itu adalah produk buatan Eikthyr. Kalau berdasarkan keterangan Solution, setelah dia memeriksa keadaan Soare, dia ngomong kalau Soare kecanduan obat-obatan yang tidak disebutkan namanya, tapi kemungkinan besar itu adalah narkotika Black Dust. Nah, karena dua alasan ini, yaitu perbudakan dan korban narkotika, makanya Soare menjadi incaran Eikthyr. Tapi masalahnya, karena Sebas diberi misi penyamaran, otomatis dia tidak boleh sampai terlibat dalam kejadian besar yang bisa membuat keberadaan mereka menjadi perhatian orang-orang. Makanya Sebas pun dilema dan mempertanyakan keputusannya yang telah menolong Soare. Solution yang melihat Sebas membawa pulang seorang gadis tentu bertanya-tanya apa maksud dari tindakan itu. Lalu bukannya melaporkan hal ini kepada Ainz, Sebas justru melarang Solution menghubungi Ainz dan memilih untuk mengurus kasus ini sendirian. Melihat semua itu, Solution tidak mengerti kenapa Sebas bertindak sampai sejauh itu hanya demi seorang manusia. Bahkan Sebas sampai memerintahkan Solution menggunakan healing scroll hanya untuk menyembuhkan gadis itu. Di sini Solution merasa Sebas sudah sangat kelewatan karena dia sampai menggunakan sumber daya milik Nazarick hanya demi kepentingan manusia biasa. Meskipun healing scroll bisa menyembuhkan luka, tapi itu hanya berlaku untuk luka fisik dan bukan luka mental. Sehingga Sebas pun memutuskan untuk mengurus luka mental Soare dengan cara merawatnya sebaik mungkin. Tapi siapa yang mengira keputusan Sebas untuk mengurus luka mental Soare justru membuat Soare jatuh hati kepada Sebas. Singkat cerita, utusan Eikthyr datang mengancam Sebas dan Solution berkesimpulan kalau Sebas telah berkhianat karena tindakannya malah membuat misi mereka terancam. Lalu Sebas diinterogasi, Soare diculik dan terjadilah operasi Gehenna. Setelah diselamatkan, Soare langsung dibawa ke Nazarick dan dia sekarang bekerja sebagai pelayan. Berdasarkan informasi dari Pleiades Days, awalnya Ainz menyambut Soare sebagai tamu, tapi Soare menolak dan meminta untuk dipekerjakan sebagai maid. Makanya di akhir season 2, Pestonya memperkenalkan Soare kepada 41 homunculus maid sebagai pelayan baru. Sebas kemudian meminta Pestonya melatih Soare agar dia bisa menjadi sosok pelayan yang pantas. Pestonya menerima permintaan itu dan berkata kalau menjadi pelayan hanyalah langkah pertama karena pada akhirnya Soare akan pensiun setelah menikah. Barulah dari sini kita masuk ke awal season 3. Di sini Ainz memanggil Solution, Entoma, dan Sebas untuk mengabulkan satu permintaan mereka. Sebas pun meminta kepada Ainz berupa keperluan pakaian dan kebutuhan harian untuk Soare. Mendengar permintaan itu, awalnya Ainz ingin memberikan beberapa pakaian miliknya yang tersimpan di inventory, tapi Sebas menolak karena tidak ingin menyusahkan Ainz terlalu jauh. Sebas selalu berkata kalau Nabe bisa mengurus kebutuhan pakaian untuk Soare, tapi Ainz memberikan opsi lain, yaitu mengizinkan Sebas dan Soare untuk pergi berbelanja sekaligus bisa dianggap sebagai kencan. Alasan kenapa Ainz menyarankan ide ini, karena dia mendengar tentang hubungan Sebas dan Soare dari Pestonya. Tapi sampai saat ini, hubungan mereka masih belum ke ranah hubungan fisik. Cuma, Demiurge ngomong kalau hal ini hanya masalah waktu. Nah, meskipun Demiurge awalnya menolak keinginan Sebas untuk mempekerjakan Soare di dalam Nazarick, tapi sekarang Demiurge malah berkata kalau hubungan fisik antara Sebas dan Soare adalah hal yang bagus. Ini karena di Author Thought volume 6, kita diberitahu kalau Demiurge mendukung hubungan mereka berdua, karena ini bisa dianggap sebagai eksperimen untuk rencana besarnya Demiurge. Rencana apa itu? Sudah gue jelasin panjang lebar di video Demiurge Happy Farm. Sebas kemudian menerima opsi dari Ainz dan berkata dengan jujur kalau dia memang ingin pergi bersama Soare. Nah, dari transisi volume 6 ke volume 7 atau dari season 2 ke season 3, sebenarnya di sini ada plot tersembunyi yaitu Pestonya dan Nigredo yang dipenjara di Frozen Prison. Karena saat ini Pestonya sedang dipenjara, akhirnya Sebas pun mengambil alih pelatihannya Soare. Di sini kita diberitahu kalau Soare akan dilatih tentang etika, memasak dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Setelah lulus dari semua pelatihan itu, barulah akan diputuskan secara resmi posisi apa yang cocok untuk Soare. Setelah dari volume 7, Soare kemudian diceritakan kembali di side story Pleiades Days yang secara timeline berada setelah volume 10. Sampai di sini, Pestonya masih belum dikeluarkan dari penjara, jadi Sebas masih tetap bertugas mengurus pelatihannya Soare. Di sini yang melatih Soare tentang etika adalah Yuri dan yang melatih bersih-bersih adalah Eclair.
Karena Suare muncul tidak lama sebelum Pestonya di penjara, para homunculus mate merasa kalau Suare seperti menggantikan posisi Pestonya dan hal ini membuat mereka tidak nyaman. Apalagi berdasarkan informasi dari Lupus Regina, para homunculus mate menjauhi Suare karena mereka melihat Suare sebagai orang luar yang akan mencuri pekerjaan berharga mereka. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya sosok Pestonya yang bisa menjadi penengah di antara mereka. Di sini kita diberitahu kalau posisi Suare sudah diputuskan dan dalam beberapa hari dia akan dikirim ke Erantel untuk bertugas sebagai kepala pelayan yang akan memimpin para pelayan manusia. Mengetahui hal ini, Sebas meminta Yuri untuk tetap melatih Suare agar dia bisa menjadi sosok pelayan yang lebih sempurna. Padahal kalau berdasarkan pendapat Yuri, Suare harusnya sudah lulus dari semua pelatihan ini dan yang dia butuhkan sekarang hanyalah pengalaman agar bisa menjadi pelayan yang sempurna. Tapi Sebas menolak dan berkata kalau Suare harus tetap berlatih selagi bisa agar dia tidak mempermalukan Nazarick. Sebas ngomong, meskipun dirinya akan mendampingi Suare di Erantel, tapi Sebas tidak bisa selalu berada di sisinya, sehingga Suare harus mampu melakukan tugasnya dengan baik agar dia bisa menjadi panutan untuk bawahannya nanti. Sebas juga takut reputasi Suare bisa jatuh jika suatu saat Ainz memberikan perintah langsung kepada Suare tapi dia malah gagal melaksanakannya. Makanya Sebas ingin mempersiapkan Suare sesempurna mungkin. Lalu Yuri melihat sarung tangan yang Suare gunakan dan berkata kalau sarung tangan itu sangat mirip seperti miliknya Sebas, yang menjadi pertanda kalau mungkin ini adalah bentuk kekhawatiran Sebas kepada Suare. Kalau saja benar itu adalah sarung tangan milik Sebas, harusnya sarung tangan itu adalah item senjata yang cukup kuat. Kemudian kita lanjut ke volume 11, Ainz mengatakan kalau saat ini Sebas sedang bertugas sebagai administratif support di Erantel dan Suare bertugas sebagai asistennya. Dan setelah dari sini sampai volume 14 tidak ada lagi kabar tentang Suare. So, itu tadi cerita tentang perjalanan Sebas dan Suare. Bisa kita lihat sampai di volume 14 ini, sama sekali tidak ada informasi baru yang menjelaskan sudah sejauh apa hubungan cinta mereka. Jadi buat lu yang nanya, apakah mereka bisa punya anak dan akan seperti apa anaknya mereka? Biar gua jawab di video ini, gua nggak tahu. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Kuhaku_0. Bang, gimana nasib budak elf pas penyerangan Nazarick dan mayat tuannya gimana? Menurut abang, nasib Archie di web novel bagus, soalnya adiknya aman-aman aja. Untuk nasib 3 elf itu, mereka sekarang jadi bawahannya Aura dan Mare di lantai 4. Untuk mayat Arya Uzrut, dia sudah jadi makanan Arya Guardian. Dan untuk nasib Archie di web novel, tentu saja lebih bagus daripada di light novel. Ada dari Haris Setia, bang gak pengen mendongeng light novel Overlord atau Kumo Desuga Nanika per volume atau per part, soalnya suara lo enak didengar. Kalau bacain ini di konten Overlord atau Kumo Desuga Nanika aja ya. Tidak bro, gue udah pernah jelasin kalau gue gak mau menceritakan isi per volume secara utuh karena bagi gue itu seperti ngebajak seluruh bukunya. Gue lebih suka mengambil potongan cerita dari novelnya, lalu disusun dan diceritakan seperti video gue tentang konspirasi Flooded Paradigm, asal-usul Jalabaut, dan segala macamnya. Hal yang sama juga akan gue lakukan kalau saja volume 15 sudah rilis. Bakal gue ceritakan garis besarnya, spoiler terbarunya, dan beberapa kejadian yang ada di sana tanpa menceritakan isi novelnya secara utuh. Karena kalau lu mau tahu ceritanya secara utuh, ya mending baca sendiri. Dan masih dari Haris Setia, bonus. Thank you. Ada dari Hifotsum, apa kabar Sensei? Baik-baik aja bro, tapi entah kenapa kayaknya gue lagi sulit banget untuk recording nih. Bahas bahan dari baju yang dipakai Floor Guardian dong Sensei. Gini bro, bukannya nggak mau, tapi dari 14 volume, lu suruh gua nyari satu kalimat yang nyinggung soal baju NPC. Gimana caranya bro? Dan terakhir ada dari Arachnophobik guys. Kepo Kumo Desuga Nanika gara-gara Sensei, nonton episode 1, Gelai, #N. Gelai apaan bro? So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.